Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita lanjutkan pembahasan maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Az-Zu'ara ayat 141 sampai 159. Kaum Samud telah mendustakan para rasul yang mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar, yaitu mengesahkan Allah, tidak mempersekutukannya dengan yang lain, dan beribadah kepadanya dengan ikhlas. Ketika saudara mereka yang berasal dari negeri dan kabilah mereka sendiri, yaitu Nabi Soleh, berkata kepada mereka dengan maksud menasihati, mengapa kamu tidak bertakwa dengan menjaga diri kamu dari murka Allah dengan mengesahkan dan menjalani semua perintahnya. Sesungguhnya aku adalah rasul kepercayaan Allah yang diutus kepadamu untuk mengingatkan jalan kebenaran. Hal ini untuk kebaikan kamu juga. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku terhadap apa yang aku perintahkan dan yang aku larang kepadamu. Dan aku tidak meminta suatu imbalan kepadamu atas ajakan itu, baik berupa materi atau non-materi. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Tuhan, pemelihara seluruh alam. Dialah yang mengutusku. Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini, dengan segala kenikmatannya, dengan aman, tanpa harus bertanggung jawab terhadap Tuhan yang menciptakan kamu? Di dalam kebun-kebun yang rindang, serta mata air yang jernih dan melimpah, tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut, yang akan menghasilkan buah kurma yang enak dan lezat. Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung batu yang demikian besar untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Semua itu kamu lakukan dengan penuh kesombongan dan kepongahan, bukan untuk kemanfaatan semata. Maka bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, dan taatlah kepadaku terhadap apa yang aku sampaikan kepadamu, karena aku adalah utusan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang melampaui batas. Mereka yang melampaui batas itu adalah para pemuka masyarakatmu yang kafir, sombong, berbuat kerusakan, keonaran, dan kemaksiatan di muka bumi. Dan mereka sama sekali tidak mengadakan perbaikan dalam kehidupan mereka. Mereka yang dimaksud Nabi Soleh berjumlah 9 orang dan tinggal di kawasan antara Madinah dan Yordania yang disebut dengan negeri Madain, tempat tinggal kaum Samud. Kaum Samud menolak dakwah Nabi Saleh dengan berkata, sungguh engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir, karena apa yang engkau dakwahkan tidak sesuai dengan kebiasaan kami. Engkau wahai Saleh tidak lain
hanyalah seorang manusia biasa seperti kami, makan, minum, dan lain-lainnya. Mengapa hanya engkau yang diberi wahyu? Maka datangkanlah sesuatu mukjizat, kejadian luar biasa, jika engkau memang termasuk orang yang benar, bahwa kamu adalah utusan Allah. Kemudian Nabi Saleh meminta kepada Allah agar diturunkan tanda-tanda kebesarannya sebagaimana yang dimintakan oleh kaumnya. Lalu Allah memenuhi permintaan Nabi Saleh dengan keluarnya seekor unta dari batu-batu besar yang ada di sekeliling mereka. Nabi Saleh menjelaskan, ini seekor unta betina sebagai pertanda kebenaran kenabianku, seperti apa yang kamu inginkan. Dengan dua ketentuan. Pertama, dia berhak mendapatkan giliran untuk mendapatkan air minum pada satu hari. Dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum pada hari yang tertentu pula secara bergiliran. Dan ketentuan kedua, janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, baik dengan memukulnya, apalagi membunuhnya. Hal ini menyebabkan kamu akan ditimpa azab yang besar. Ternyata mereka melanggar ketentuan ini. Kemudian salah seorang di antara mereka membunuhnya, sementara yang lain mendiamkan saja sebagai tanda persetujuan. Dengan persetujuan ini, semuanya dianggap ikut terlibat dalam pembunuhan itu. Lalu mereka merasa menyesal atas apa yang telah mereka lakukan, karena mereka mengetahui akan akibat dari perbuatan mereka, yaitu datangnya siksaan Allah. Tapi tak berguna lagi penyesalan itu. Mereka diberi tenggang waktu sampai 3 hari. Lalu datanglah azab yang mereka takutkan. Kaum Samud ditimpa azab, yaitu suara yang menggelegar disertai dengan guncangan bumi yang dahsyat. Mereka semua mati bergelimpangan kecuali Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman kepadanya. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran dan kemahakuasaan Allah, bahwa janji dan ancaman Allah itu benar adanya, tetapi kebanyakan manusia tetap tidak beriman. Hati mereka terkunci mati oleh kesombongan mereka. Dan sungguh Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, yang tidak ada yang mampu mengalahkannya. Walaupun banyak orang yang ingkar kepadanya, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaannya. Dia juga maha penyayang, yang memberi kesempatan kepada orang yang durhaka untuk kembali bertobat. Pelajaran yang dapat diambil dari surat Az-Zu'ara ayat 141 sampai 159. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang kaum Samud yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau beriman dan tidak mau mentaati risalah yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Walaupun Allah telah menurunkan mukjizat sebagai tanda-tanda kebesarannya, yaitu berupa unta betina yang keluar dari batu-batu besar yang ada di sekitar mereka. Lalu unta itu mereka bunuh
Maka Allah menurunkan azab kepada kaum Samud berupa gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad bahwa orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang melakukan maksiat, melampaui batas, maka Allah akan menurunkan azabnya. Demikianlah maksud dan pesan moral dari ayat Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 141 sampai 159. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.